Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufendrano dengan NIM 22042165. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 sampai 3 teori sosial. Pada materi pertama ada pengantar teori sosial, itu pengertian teori sosial. Teori sosial merupakan seperangkat konsep, gagasan, dan penjelasan sistematis yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, serta menganalisis berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Teori sosial berusaha menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana masyarakat terbentuk, bagaimana hubungan antara individu terjadi, bagaimana struktur sosial bekerja, serta bagaimana perubahan sosial berlangsung dari waktu ke waktu. Secara umum, teori sosial berkembang dari disiplin ilmu sosial seperti sosiologi, ilmu politik, ekonomi, antropologi, dan administrasi publik. Teori sosial memberikan kerangka berpikir untuk memahami dinamika kehidupan masyarakat, termasuk hubungan antar individu, kelompok, lembaga, dan sistem yang lebih luas. Beberapa ahli memberikan definisi mengenai teori sosial, di antaranya yaitu Auguste Comte. Menurut Comte, teori sosial merupakan usaha ilmiah untuk memahami hukum-hukum yang mengatur masyarakat. Ia menekankan bahwa masyarakat dapat mempelajari secara ilmiah sebagaimana ilmu alam. Menurut Karl Marx memandang teori sosial sebagai alat untuk memahami konflik sosial yang muncul akibat pertentangan kelas dalam sistem ekonomi kapitalisme. Dan selanjutnya, menurut Max Weber melihat teori sosial sebagai upaya memahami tindakan sosial manusia dan makna yang diberikan individu terhadap tindakan tersebut. Dan Emile Durkheim menyatakan bahwa teori sosial berfungsi untuk memahami fakta sosial yang berada di luar individu tetapi mempengaruhi perilaku individu. Dan berbagai pandangan termasuk dapat disimpulkan bahwa teori sosial adalah alat analisis yang membantu manusia memahami pola hubungan sosial struktur masyarakat, serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Tujuan teori sosial. Teori sosial memiliki beberapa tujuan utama, yaitu menjelaskan fenomena sosial. Teori sosial membantu menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat seperti konflik sosial, kemiskinan, perubahan budaya, dan pembangunan. Yang kedua yaitu memahami pola hubungan sosial. Teori sosial membantu memahami hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat. Memprediksi perubahan sosial dengan menggunakan teori sosial. Para ilmuwan dapat memprediksi kemungkinan perubahan yang akan terjadi dalam masyarakat. Yang keempat, memberikan dasar bagi pengambilan kebijakan. Dalam konteks pemerintah dan administrasi publik, teori sosial menjadi dasar dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Perkembangan teori sosial. Teori sosial berkembang melalui beberapa tahap, antara lain teori sosial klasik berkembang pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Tokohnya antara lain Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber. Teori sosial modern berkembang setelah Perang Dunia II dengan fokus pada analisis struktur sosial, sistem sosial, dan interaksi sosial. Yang ketiga, teori sosial kontemporer muncul pada akhir abad ke-20 hingga sekarang dengan berbagai pendekatan baru seperti teori globalisasi, teori feminisme, teori postmodernisme, dan teori kritis. 2. Ruang lingkup teori sosial. Ruang lingkup teori sosial mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang menjadi objek kajian ilmu sosial. Secara umum, ruang lingkup teori sosial meliputi beberapa bidang berikut. Yang pertama yaitu struktur sosial. Struktur sosial merupakan pola hubungan yang relatif tetap dalam masyarakat yang mengatur interaksi antara individu dan kelompok. Struktur sosial mencakup berbagai lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik. Dalam struktur sosial terdapat beberapa unsur penting seperti status sosial, peran sosial, stratifikasi sosial, mobilitas sosial. Teori sosial mempelajari bagaimana struktur sosial terbentuk, bagaimana struktur tersebut mempengaruhi perilaku individu, serta bagaimana perubahan struktur sosial dapat terjadi. Yang kedua, interaksi sosial.
Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Interaksi sosial menjadi dasar terbentuknya kehidupan sosial karena melalui interaksi manusia dapat saling mempengaruhi. Bentuk interaksi sosial antara lain yaitu ada kerjasama, persaingan, konflik, akomodasi, dan asimilasi. Teori sosial berusaha memahami bagaimana interaksi tersebut terbentuk dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dan poin yang ketiga yaitu lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan sistem norma dan aturan yang mengatur perilaku masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Contoh lembaga sosial antara lain yaitu lembaga keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, dan agama. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tertentu berdasarkan faktor seperti kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan prestis sosial. Dalam kajian teori sosial, stratifikasi sosial penting untuk memahami ketimpangan sosial, kemiskinan, distribusi kekuasaan, akses terhadap sumber daya. Yang kelima ada perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan pola kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Perubahan sosial dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, globalisasi, perubahan ekonomi dan kebijakan pemerintah, perubahan nilai dan budaya. Yang keenam ada kekuasaan dan politik. Teori sosial juga mempelajari bagaimana kekuasaan didistribusikan dalam masyarakat dan bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan politik. Manfaat teori sosial dalam administrasi publik. Yang pertama itu memahami kondisi sosial masyarakat, dan kedua membantu perumusan kebijakan publik. Mungkin sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.